Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Mutmainah, NPM 722511281. Saya Nindya Fatikasari, NPM 722511253. Saya Awang Majid, NPM 722511261. Kami mahasiswa Teknik Sipil, Fakultas Teknik di Universitas Wiraraja Sumatera. Kini kami akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat zat cair. Berikut percobaan yang akan kami lakukan. Pada percobaan kali ini, kita dapat membuktikan bahwa zat cair merupakan zat yang tidak dapat dirapatkan. Hal ini dapat kita lihat pada saat kita mencoba untuk merapatkan zat cair, maka zat cair tersebut akan meluap dari tempatnya. Oke, selanjutnya adalah materi, gaya, kohesi, dan adhesi. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak contoh dari gaya kohesi dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya kita perhatikan pada tetesan air. Tetesan air tersebut memiliki bentuk bulat yang tertarik ke bawah karena gravitasi. Mengapa bentuk air tidak kotak, tidak hanya datar, atau tidak ada dalam bentuk lainnya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Oke, aku kasih tahu ya jawabannya. Jawabannya adalah karena gaya kohesi antar molekul air. Dilansir dari US Geological Survey, gaya kohesi atau tarik-menarik antar molekul air menyebabkan tegangan permukaan membentuk tetesan air menjadi bulat seolah-olah terbungkus oleh sesuatu. Nah, itu dia jawabannya. Pada percobaan ini menunjukkan sifat zat cair dapat mengikuti bentuk wadahnya, di mana zat cair yang dituang ke gelas mengikuti bentuk gelas tersebut. Pendahuluan hidrolika. Hidrolika yaitu merupakan suatu topik dalam ilmu terapan dan teknik yang berurusan dengan sifat-sifat mekanis fluida yang mempelajari perilaku dari aliran air secara mikro maupun makro. Zat cair. Zat cair adalah sampel dari materi yang memiliki ukuran atau volume tertentu dan tidak akan memiliki bentuk khusus apapun. Sifat-sifat zat cair. Yang pertama, apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan atmosfer. Yang kedua, mempunyai rapat massa dan berat jenis. Yang ketiga, dapat dianggap tidak termanfaatkan dalam kurung incompressible. Yang keempat, mempunyai viskositas dalam kurung kekentalan. Yang kelima, mempunyai kohesi, adhesi, dan tegangan permukaan. Rapat massa adalah massa fluida persatuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu. Untuk air, Rho sama dengan 1000 kg meter pangkat 3 pada T sama dengan 4 derajat Celcius. Rho sama dengan 998 kg per meter pangkat 3 pada T sama dengan 20 derajat Celcius. Untuk air, Rho sama dengan 1,2 kg per meter pangkat 3 pada T sama dengan 20 derajat Celcius. Kondisi tekanan standar. Air laut, Rho sama dengan 1010 sampai 1030 kg per meter pangkat 3. Laut mati, satuan kilogram per meter pangkat 3, SI atau KGM MKS. Di situ ada rumusnya, Rho sama dengan M per V. Rho itu massa jenis, M itu ialah massa, V itu adalah volume. Selanjutnya adalah berat jenis.
Berat suatu benda adalah hasil kali antara massa, percepatan gravitasi. Berat jenis adalah perbandingan antara berat benda W dan volume benda V. T sama dengan 4 derajat Celcius dan tekanan atmosfer Y air sama dengan 9,81 kN per meter pangkat 3 atau 1000 kgf per m pangkat 3. Rumusnya adalah Y sama dengan W per V sama dengan M kali G per V sama dengan Rho kali G. Y yaitu berat jenis, V adalah volume, G adalah gravitasi, M adalah massa, W adalah berat. Tes. Rapat relatif adalah perbandingan antara rapat massa suatu zat dan rapat massa jenis air, atau perbandingan antara berat jenis suatu zat dan berat jenis air. Rumusnya adalah S sama dengan Rho zat cair per Rho air. Atau juga bisa gamma zat cair per gamma air. S adalah rapatan relatif, Rho merupakan lambang dari massa jenis, gamma merupakan lambang dari berat jenis. Kemampatan zat cair atau K, atau juga dapat disebut modulus elastisitas. Kemampatan zat cair adalah perubahan atau pengecilan volume karena adanya perubahan atau penambahan tekanan, di mana kemampatan memiliki rumus K sama dengan min dP per dF dibagi V. K adalah kemampatan zat cair, dP adalah pertambahan tekanan, dV adalah pengurangan volume, V sama dengan volume awal. Kekentalan zat cair atau viskositas. Viskositas atau kekentalan dari suatu cairan adalah salah satu sifat cairan yang menentukan besarnya perlawanan terhadap gaya dari hasil penggeseran. Viskositas terjadi terutama karena adanya interaksi antara molekul-molekul cairan-cairan. Viskositas ada dua, yaitu viskositas dinamik dan viskositas kinematik. Rumusnya ada dua, yaitu Tau untuk melambangkan tegangan dan Mu untuk melambangkan kekentalan, dan Du per Dy untuk melambangkan laju renggangan geser. Dan rumus yang lain yaitu V untuk melambangkan viskositas dinamik dan Mu untuk melambangkan viskositas kinematik per Rho rapatan massa. Contoh tegangan molekul-molekul zat cair di bawah permukaan zat cair mempunyai gaya tarik yang sama ke segala arah atau setimbang. Tetapi bila pada permukaan antara zat cair dan udara atau antara zat satu dengan lainnya, gaya tarik ke atas atau ke bawah tidak seimbang. Tidak seimbang tersebut menyebabkan molekul-molekul pada permukaan melakukan kerja atau tension untuk membentuk permukaan zat cair. Kerja yang diperlukan untuk melawan gaya tarik ke bawah tersebut dikenal dengan tegangan permukaan atau surface tension yang sama besar di semua titik. Dalam bidang teknik, besarnya gaya tegangan permukaan sangat kecil sehingga biasanya dapat diabaikan. Kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit dalam kurung kapiler. H sama dengan 2 sigma cos theta per gamma kali R. H itu adalah kenaikan kapilaritas. Sigma adalah tegangan permukaan
dalam kurung Newton per meter. Y adalah berat jenis dalam kurung Newton per meter kubik. R adalah jari-jari dalam kurung meter. Theta adalah sudut kontak dalam kurung derajat. Catatan 0 derajat untuk air dan 140 derajat untuk air raksa.